wabarakatuh. Kami dari PIK Remaja Violet SMA Negeri 2 Balikpapan. Pada kali ini kita mau ngapain sih teman-teman? Nah, jadi di kesempatan kali ini kita akan Birama, bincang-bincang bersama sahabat Violet. Kali ini kita bakal membahas topik atau berbincang tentang topik yang memang sebenarnya sudah jarang dibicarakan orang-orang sih. Padahal topiknya ini benar-benar penting untuk kehidupan kita dan kehidupan masyarakat Indonesia ke depannya. Yup, betul. Apalagi topik ini bersangkutan dengan kejadian di Ponorogo, yaitu Pernikahan dini dan aborsi. Tapi sebelum kita berbincang bersama-sama pada kali ini, perkenalkan nama saya Adelia Raja Imtiaz sebagai moderator pertama. Saya Daisakia Putri sebagai moderator kedua dengan narasumber kita yang keren-keren. Halo semuanya, perkenalkan saya Farel Reza Herlian. Di sini saya sebagai narasumber pertama dan dengan teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diesenanda Putri. Saya sebagai narasumber kedua. Nah, kira-kira sahabat Violet sudah tahu belum ya, topik hari ini ada sangkut pautnya dengan kejadian di Ponorogo. Nah, bener banget tuh. Sekarang kan banyak nih kasus-kasus di Ponorogo, apalagi dengan dispensasi nikah atau dispensasi kawin atau biasa disebut diksa. Nah, pada tahun kemarin nih 2022 itu membludak banget kasus-kasusnya, sampai menyentuh angka 266 kasus yang kebanyakan sih karena hamil di luar nikah gitu. Oke, karena kita udah tahu nih secara singkat apa yang terjadi di Ponorogo serta sangkut pautnya sama pernikahan dini dan aborsi. Untuk pernikahan dini itu kan dihitungnya kalau kita menikah pada umur 18 tahun ke bawah. Kalau misalnya umur 19 tahun udah bisa menikah atau ada umur idealnya nih? Oke, jadi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu tentang perkawinan, orang yang mulai menikah di KUA itu minimal usianya 19 tahun. Jadi itu termasuk usia legal bagi negara dan pemerintah untuk melakukan pernikahan di KUA. Tapi kan usia legal sama usia ideal itu beda ya. Betul. Ya. Jadi untuk usia idealnya sendiri untuk perempuan itu di usia 21 tahun. Nah, untuk laki-laki sendiri usia idealnya itu pada angka 25 tahun. Adakah alasan kenapa umur segitu ideal untuk menikah? Jadi untuk perempuan sendiri pastinya kalau di umur segitu mereka udah matang secara emosi, psikis dan fisiknya, terus organ reproduksinya kayak kandungannya itu pasti udah kuat. Nah, untuk laki-laki sendiri alasannya kenapa harus di angka umur 25 tahun? Yang pastinya dia harus siap ekonomi. Yang dia harus siap dong pekerjaannya untuk menghidupi keluarganya nanti, apalagi nanti dia jadi kepala keluarga. Selain itu pastinya emosinya harusnya sih lebih stabil, tapi kita nggak tahu di era zaman sekarang tuh gimana. Tapi diharapkan dengan umur yang segitu 25 tahun ini dia bisa mencapai ekonomi yang bagus untuk menafkahi keluarganya, benar, sebagai kepala keluarga, dan juga emosinya sudah stabil gitu. Oke. Nah, kira-kira alasannya terjadi pernikahan dini tuh karena apa sih? Alasan terjadinya pernikahan dini itu bisa karena faktor ekonomi mungkin ya, ekonomi karena orang tua dari si anak yang mau dinikahkan, terus juga bisa dari segi budaya mungkin, kulturnya mereka yang menganggap mungkin anak yang bukan di umur 18 tapi udah menstruasi mungkin itu udah boleh nikah. Nah, selain itu kalau umumnya nikah muda ini pastinya karena hamil di luar nikah, dia pasti kayak menutupi rasa malu dan menjaga nama baik keluarga dong ya. Jadi mereka harus dipaksa dinikahkan. Nah, untuk dampaknya sendiri nih, apa sih dampak dari pernikahan dini ini? Kalau untuk dampaknya, yang pertama ada dampak pendidikan. Yang pastinya untuk dampak pendidikan ini pastinya untuk kedua yang melakukan pernikahan ini, baik perempuan atau laki-laki, pasti mereka melakukan putus sekolah dong. Iya. Apalagi belum tentu sekolah itu mau nerima mereka lagi karena apa yang mereka lakukan. Selain itu pastinya ada dampak kesehatan. Dampak kesehatannya ini pastinya banyak di perempuan itu sendiri, mulai dari alat reproduksinya belum siap, nantinya pas melahirkan takutnya ada infeksi atau bahkan bisa menyebabkan kanker pada leher rahim. Ada juga di
ekonomi dan sosialnya mereka. Kayak yang sudah disebutkan tadi, kalau kita orangnya itu belum siap secara apapun gitu kan, pasti nanti kan kalau mereka melakukan pekerjaan yang belum cukup umur mereka, yang pekerjaannya keras gitu, mereka pasti belum bisa juga. Jadi nggak iya. bisa menafkahi secara maksimal ya. Benar. Terus ada juga di bidang yang psikologisnya mereka, bisa juga sih nanti karena psikisnya belum matang, itu mereka bisa melakukan KDRT atau segala macam yang melakukan kekerasan, Dengan rentan. tetangga mereka gitu ya. Nah, Iya. Oke, sekarang kita beralih ke poin aborsi. Aborsi itu apa sih? Jadi aborsi atau abortus itu adalah kegiatan menggugurkan suatu kandungan dari ibu. Nah, biasa kenapa dia disebut aborsi? Karena dia belum mencapai 20 minggu kayak gitu sih. Itu juga tertulis di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Kalau aborsi itu sebenarnya dilarang atau ilegal. Kita itu dilarang secara kelas dengan alasan apapun ya, kecuali untuk menyelamatkan jiwa si ibunya. Kita hanya diperbolehkan untuk itu melakukan aborsi. Dampaknya pasti sangat ngerugiin banget ya. Apa tuh dampaknya? Kalau dampak aborsi ini sesuai perspektif sebenarnya. Kalau yang ini ada dampak manfaatnya juga, mungkin bagi korban pemerkosaan. Mungkin betul. dia nggak mau mengandung dari si pelaku, mungkin Iya, kayak takut dia teringat lagi dengan kejadian seperti traumanya itu. juga. Benar, takutnya kalau misalnya anak ini beneran dilahirkan, terus dia ngeliat anaknya, takutnya anaknya ini malah Jadi bahan pelampiasan. benar tidak diterima sama Benar, keluarga ibunya sendiri juga pastinya. Ada juga dampak lainnya, itu bisa jadi dampak negatifnya pasti ya, kayak organ reproduksi si ibu itu mengalami infeksi atau kerusakan segala macam. Terus saat si ibu yang tadi mungkin mengalami pemerkosaan sudah siap dan sudah mau punya anak untuk kedua kalinya itu ya kan, itu si kandungannya itu malah bermasalah, bisa juga jadi bermasalah bagi dirinya sendiri dan janinnya nanti. Iya, yang Apalagi sekarang banyak kan praktek-praktek aborsi ilegal. Oh, Nah, iya, takutnya banget itu. si ibu ini yang mau mengaborsi kandungannya malah Salah. iya benar Iya, salah salah gimana tempat. prakteknya, terus nanti malah berdampak lagi pada rahimnya gimana. Yes. Takutnya rahimnya harus diangkat dan dia nggak bisa kandung. Punya anak lagi dia nggak bisa. Wah, ternyata topik kali ini tuh bener-bener mega mengedukasi kita ya, bukan yang di sini doang, tapi untuk sahabat Violet yang lagi nonton. Betul sekali, dari Birama kita kali ini diharapkan remaja-remaja di luar sana dapat membagikan dan mengedukasi kepada teman-teman yang lain ya. Untuk menikah pada usia yang ideal dan mengandung pada usia yang ideal juga, sehingga kita bisa mencegah aborsi. Dan juga dampak-dampak dari aborsi itu yang Ya. seperti narasumber kita bicarakan, untuk berteman juga, berteman sama orang-orang yang bawa kepada Iya. kebaikan. Sebaiknya jika ada teman kalian yang belum teredukasi sehingga melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, coba tolong untuk dirangkul ya dan diingatkan selalu. Semoga pembahasan kami ini dapat mengedukasi kalian semua, sobat Violet di luar sana. Sekian dan terima kasih dari kami. Maaf jika ada salah dan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.